Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema yang sama, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah peserta didik memahami isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian peserta didik juga mampu menunjukkan dalil berupa hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Baik anak-anak, isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 adalah ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah dahulu tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan juga kekuasaannya. Ayat ini juga menjelaskan pula kepada kita bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah kemudian memisahkan keduanya. Nah, teori sains juga menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang. Isi dari teori Big Bang itu adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang dahsyat. Dan semua peristiwa ini terjadi semata-mata hanyalah karena kehendak dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Planet Bumi merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup. Ia menjadi bagian dari tata surya yang mengelilingi matahari. Awalnya bumi ini panas karena perputaran yang terus-menerus. Kemudian dalam waktu yang lama menjadi dingin dan juga berembun. Embun yang muncul seiring waktu berubah menjadi air, di mana sumber kehidupan berasal dari air tersebut. Kehidupan berawal dari air, terutama pada air laut. Teori ini menjelaskan bahwa rantai kimia dimulai dari air laut. Penjelasan lain juga mengemukakan bahwa semua benda hidup, khususnya hewan dan juga manusia, berasal dari sperma. Aneka ragam hewan berasal dari air tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Prosesnya mulai dari awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulai kehidupan, terutama pada pembentukan makhluk dengan bahan sperma. Penjelasan ayat ini bukan berarti mendukung teori evolusi, walaupun mengindikasikan penciptaan makhluk dari air. Akhir dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini mengingatkan manusia, apakah manusia tetap tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa? Manusia dengan akal sehatnya hendaknya dapat memahami dan mendalami alam semesta ini dilandasi dengan keimanan padanya. Dengan mengamati keteraturan dan keindahan alam ini, manusia akan mampu melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Kemudian, kandungan dari Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Jadi dijelaskan di sana bahwa pada awal ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Allah adalah penguasa, pemilik dan juga pengatur. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya semata. Nah, yang disebut pada ayat ini adalah langit dan juga bumi. Namun maksudnya bukan hanya keduanya. Yang dimaksud adalah semua yang ada pada semesta ini. Bumi adalah semua alam yang ada di bawah, sedangkan langit adalah semua alam yang ada di atas. Pernyataan 6 masa penciptaan langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Dentuman besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat dahsyat yang disebut dengan Big Bang. Materi yang semula termuat di dalamnya
kemudian yaitu bongkahan yang kemudian menyatu, berhamburan memecah dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru. Alam terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula ia yang mewarnai permukaan bumi dan langit dengan mengisi ruang-ruang kosong yang dapat ditempati. Demikianlah isi kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran Surat Al-A'raf ayat 54 tentang penciptaan alam semesta ini. Alam semesta adalah ciptaan mahakarya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanyalah sebagian kecil saja penduduk di alam semesta ini. Ingat bahwa dengan memahami isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya dan juga Quran Surat Al-A'raf ini sejatinya mampu membuat kita untuk lebih bertakwa, lebih beriman atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.